Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pelepasan siswa-siswi SMP IBC Pontianak. Yang terhormat Madam Ina selaku Koordinator SMP IBC Pontianak. Yang terhormat Sir Julianto dan Sir Retno selaku Asisten Koordinator SMP IBC Pontianak. Yang terhormat Bapak Yohanes selaku Gembala Sekolah SMP IBC Pontianak. Yang terhormat Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru SMP IBC Pontianak. Yang terhormat orang tua siswa-siswi SMP IBC Pontianak dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 9 SMP IBC Pontianak. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan karena berkat rahmat-Nya kita boleh berada di tempat ini walaupun masih dalam kondisi pandemi dan kita lakukan secara online. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke acara. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama akan kita awali dengan ibadah ucapan syukur. Acara yang kedua, kata sambutan. Acara yang ketiga, proses penyerahan sertifikasi siswa. Kemudian kesan dan pesan dari siswa dan kesan dan pesan dari orang tua. Acara kita yang keempat, penghargaan the best dan penutupan acara. Acara kita yang kelima, breakout room per kelas. Oke, untuk mempersingkat waktu kita, mari kita awali upacara pelepasan kelas 9 SMP IBC Pontianak dengan ibadah ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Glory be to God. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Great Jehovah, three in one. Glory, 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 glory. Holy the Lamb ages run. Kita akan dengarkan firman Tuhan kepada Pak Yohanes, silahkan. Salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan siswa-siswi yang saya kasihi. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Amsal 23, ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saya ulangi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya sungguh firman-Mu boleh memberkati setiap kami dan menjadi satu dasar bagi hidup kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Terlebih setelah ini siswa-siswi kami yang lulus akan memasuki ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya juga sungguh firman Tuhan ini boleh menjadi satu pegangan setiap kami semua dan kami boleh mengalami penyertaan pimpinan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2019 yang lalu ada orang yang sedang mempersiapkan liburan keluarga, ya, liburannya bersama dengan keluarganya, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan sudah mempersiapkan yang berhubungan dengan trip, visa dan sebagainya, semua sudah disiapkan. Tetapi semua itu tidak terlaksana karena pandemi. Ya, karena pandemi menjangkiti dunia.
Ada juga satu angkatan siswa yang akan masuk kelas 8 ya, mengharapkan agar bisa ikut retret. Tapi ternyata batal karena COVID. Untungnya kalian sudah ikut retret gitu ya. Nah, ada juga satu angkatan yang baru masuk 1 tahun. Jadi 1 tahun masuk bertemu dengan teman-teman di sekelas. Sekarang sudah harus berpisah. Ya, sudah harus berpisah. Masih ingat? Kalian hanya masuk di kelas 7, kemudian masuk sebentar di kelas 8, habis itu kita tidak pernah ketemu lagi. Kita ketemu hanya lewat online. Banyak hal yang manusia rancangkan, tetapi masa depan lebih sering terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin A, tetapi yang terjadi C. Kita ingin harapannya C, malah yang terjadi F. Jadi jauh sekali. Begitulah kehidupan kita yang sering kali tidak bisa ditebak. Nah, mengapa begitu? Karena kita manusia terbatas yang hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, ketidaktentuan itu menunjukkan bahwa kita manusia yang memerlukan kuasa yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sedang galau terhadap masa depannya. Mau jadi apa, mau seperti apa, bahkan beberapa orang sama sekali tidak memiliki gambaran ya akan masa depannya. Lalu bagaimana? Karena juga ternyata ada di antara kita yang bingung, Pak, aku mau lanjut di mana? Aku mau sekolah di mana? Aku bingung, Pak. Demikian rupa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ada masa depan dan ada harapan. Lalu, bagaimana kita mendapatkan masa depan tersebut dan harapan itu? Firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Kalau kita perhatikan bersama-sama secara menyeluruh, baik kitab Mazmur, kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, yang banyak mengajar kepada orang-orang muda, ya tujuannya itu mengingatkan kita agar takut akan Tuhan. Ya, apapun yang kamu kerjakan, biar tidak sia-sia, maka harus takut akan Tuhan. Itu Pengkhotbah sampaikan. Bahkan di Mazmur 1 juga menjelaskan, kalau kamu ingin berhasil, rencanamu ingin berhasil, maka lakukanlah itu dengan takut akan Tuhan dan mencintai Taurat Tuhan. Jadi, kalau ingin tidak sia-sia, ingin berhasil, ya, maka takutlah akan Tuhan. Dan ini juga menjadi satu moto yang kita miliki bersama di sekolah kita. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, lalu seperti apa ke depan? Mungkin kita tidak tahu. Apa yang terjadi pada diri kita juga tidak tahu. Tetapi hal yang pasti, ada harapan dan masa depan yang pasti yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau takut akan Tuhan. Mau lakukan dan merencanakan apapun, mulailah dengan hati yang takut akan Tuhan. Ingin menjadi apapun nantinya, mari dasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu akan menjaga diri kita, menolong kita agar kita tidak melakukan tindakan jahat. Takut akan Tuhan menolong kita dapat menjalankan peran kita dengan baik. Baik itu untuk diri kita, untuk orang lain, bahkan ya di hadapan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah ini dimanapun engkau bersekolah, dimanapun engkau akan memilih teman baru, dimanapun kamu akan menemukan hobi baru, kegiatan baru, komunitas baru, mari dasari semuanya dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena dengan hati yang takut akan Tuhan, itu akan menolong kita untuk mengontrol diri kita. Ya, mungkin orang tidak ada di sekitar kita, papa mama tidak melihat kita, tetapi kita takut akan Tuhan, maka kita akan lakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Demikian halnya ketika nanti kamu jadi pejabat hebat, kamu juga tidak akan korupsi. Meskipun orang lain tidak melihat, kamu akan melihat bahwa Tuhan melihatmu. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kiranya firman-Mu boleh memberkati dan mendasari setiap kami, sehingga kami semua boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, menjalankan peran kami masing-masing. Terlebih ketika Tuhan boleh mengizinkan kami melaksanakan kegiatan pelepasan graduation pada hari ini, semua karena belas kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memimpin, memberkati langkah kami ke depan, masa depan kami. Dan kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Pak Yo yang sudah memimpin kita dalam ibadah ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Madam Ina selaku Koordinator SMP IBC Pontianak. Kepada Madam Ina kami persilahkan. Halo guys, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita pelepasan kelas 9 tahun 2020-2021. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang juga meluangkan waktu untuk menonton acara ini, baik secara langsung dalam Zoom meeting ataupun nanti dalam recording YouTube channel. Nah, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur dulu, karena inilah waktunya di mana kita bisa berbangga hati karena anak-anak kita sudah selesai dalam perjuangannya di level SMP. Saya merepresentasi Bapak Ibu guru di sekolah kami, bahwa kami menyatakan bahwa kami bangga atas kelulusan anak-anak ini. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah kita lalui selama 3 tahun ini. Perjuangannya pasti tidak mudah, baik anak-anak yang menghadapi pembelajaran online maupun Bapak Ibu yang mendukung, memotivasi dan juga mendorong anak-anak supaya bisa menyelesaikan tantangan demi tantangan, dan juga Bapak Ibu guru yang di sekolah juga menghadapi kesulitan ataupun tantangan dalam mengajar secara online. Nah, izinkan saya menggunakan beberapa waktu ini karena agak jarang saya bisa bertemu secara langsung ataupun virtual dengan anak-anak. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak didik. For you all guys, I would like to send you a message that you have 3 takeaways from SMP IBC. I hope you're gonna take this with you forever, or maybe at least in your next level. The first thing that I want you to have is you need to be a tenacious and also persistent person. Tenacious means like you are supposed to be a person who have multiple possible solution when you are facing a problem. In the process of having those solutions, you need to apply what we call as persistent. Persistent means if you have a first trial and then you fail, you're gonna approach this problem again with a similar or even different method. And then if the second trial you have also a failure, don't get down or don't feel down because of it. You try again for the third trial, and then so on and so on and so on. Because of what? Because for having this two tenacious and persistent thing, you are going to be a perseverant person. You're going to be a competitive and also competent person. The second thing is, I want you to know that in every decision that you made, you're going to have consequences attached to it. Even though it is a tiny decision that you made for today, you will have something coming up with it, which is called as consequences. And then the third, which is the most important one, is rely everything on God. When you feel like you are alone, when you feel like you're so lonely, you don't have anybody cares about you, you feel like you are left behind by your parents, by your friend, by your teacher, and then you are sitting in your square room and then you feel like depressed, remember that God will always be there for you. There'll always be a companion from God. So you will not be alone. Whenever you feel down, whenever you feel
giving up of these challenges, make sure that you run to God, and then you have a conversation with Him, and then you will feel that you are not going to be alone. Those three things that you need to carry with you until you grown up later on in your senior high level or in your university level. Remember, I have three takeaways for you. I would like to repeat this again, okay? The first is I want you to be a tenacious and persistent person. The second is I want you to understand that every decision comes with consequences. The third and the most important, realize everything unto God. And this time, I would like to congratulate you for all your achievement. And also, again, be happy, be proud of yourself, embrace yourself right now. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah berjuang sekian lamanya untuk membantu anak-anak didik. Kami yakin bahwa semua perjuangan Bapak Ibu, jerih lelahnya, semua tugasnya yang didesain hanya untuk anak-anak bertumbuh, itu dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan mereka. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berjuang untuk mengadakan acara ini, terutama Retno, Suryo, Miss Novi, para wali kelas, Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 9, semuanya yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, saya mengucapkan terima kasih karena tanpa Anda, acara ini tidak akan berlangsung dengan lancar. Itu saja dari saya, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Oke, kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Madam Ina. Terima kasih Madam Ina yang sudah memberikan kata sambutan. Berikutnya kita akan masuk ke acara proses penyerahan sertifikat. Di sini akan diserahkan oleh Madam Ina selaku koordinator dan diwakili oleh Michelle Sharon dari kelas 9H beserta dengan orang tua. Kepada Madam Ina, Michelle Sharon dan orang tua kami persilahkan maju ke depan. Congratulations, Michelle. Terima kasih Ibu. Oke, kita sudah melakukan proses penyerahan sertifikat. Sekarang kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari perwakilan siswa yang akan diwakili oleh Michelle Sharon Virginia dari kelas 9H. Kepada Michelle, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada koordinator, wakil koordinator, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekolah dan orang tua, wali murid, dan teman-teman yang saya kasihi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, Michelle Sharon Virginia, untuk mewakili teman-teman dalam menyampaikan kesan dan pesan selama saya bersekolah di SMP IBC. Kesan saya selama bersekolah di SMP IBC sangat baik dan menyenangkan. Saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan keterampilan baru yang sangat bermanfaat dan bisa menjadi bekal saya di masa depan, yang tentunya didukung dengan fasilitas dan lingkungan sekolah yang baik. Saya juga bisa mendapatkan banyak teman dan bisa mengembangkan diri saya menjadi seseorang dengan pribadi yang lebih baik, seperti menjadi lebih dewasa, bijak, bertanggung jawab, disiplin, terampil, aktif, dan percaya diri. Hal ini tentu tidak lepas dari usaha guru-guru yang sudah mengajar dan membimbing kami selama ini dengan sangat baik. Sehingga dalam kesempatan ini, saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dan kesabaran guru-guru dalam mengajar dan membimbing kami, baik selama pembelajaran secara offline di sekolah pada saat kami berada di kelas 7 dan kelas 8, maupun selama pembelajaran secara online 1 tahun ini, yang tentunya tidak mudah bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman juga ingin meminta maaf kepada Bapak Ibu guru apabila ada perkataan ataupun perbuatan kami yang tanpa kami sadari melukai perasaan Bapak Ibu guru. Tidak jarang sebagai siswa kami memang merasa kesal ketika diberikan tugas yang banyak. Namun sekarang saya sadar bahwa Bapak Ibu guru memberikan kami tugas yang banyak
karena mengingat kami mendapat ilmu yang sebanyak-banyak dan selalu mendapatkan yang terbaik. Pesan saya kepada SMP IBC adalah, saya berharap SMP IBC dapat terus berjaya, dapat terus memberikan yang terbaik kepada siswa-siswanya, dapat terus meningkatkan prestasi, dan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan ekstrakurikulernya. Secara khusus, saya juga mewakili teman-teman ingin berterima kasih kepada orang tua dan juga keluarga yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua karena sudah berhasil menyelesaikan tingkat SMP dengan baik. Saya juga berharap agar kita semua dapat lebih bersemangat dan berjuang bersama-sama pada tingkat selanjutnya. Terlebih untuk teman-teman yang mungkin melanjutkan tingkat SMA ataupun SMK di sekolah yang berbeda. Saya harap kita dapat terus berteman dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Harapan saya untuk kita semua adalah, saya berharap agar kita semua dapat terus sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini dapat segera selesai dan kita dapat secepatnya bertemu kembali. Saya juga sangat sedih mengingat bahwa sudah 1 tahun ini kita tidak bisa bertemu dengan satu sama lain, hingga pada hari yang berbahagia ini kita juga belum bisa bertemu dengan satu sama lain. Namun saya berharap selalu mengingat 3 tahun kita bersekolah di SMP IBC menjadi salah satu kenangan yang indah dan akan selalu kita kenang. Akhir kata, saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Michelle Sharon sudah memberikan kesan dan pesan selama berada di SMP IBC. Langsung saja kita akan mendengarkan pesan dan pesan perwakilan orang tua yang akan diwakili oleh orang tua dari Michelle Sharon Virginia. Kepada orang tua dari Michelle Sharon Virginia, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada koordinator, wakil koordinator, Bapak Ibu guru, orang tua atau wali murid yang saya hormati, dan anak-anak yang saya kasihi. Puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai orang tua dari Michelle Sharon Virginia untuk menyampaikan kesan dan pesan selama anak saya bersekolah di SMP IBC. Kesan saya selama anak saya bersekolah di SMP IBC, saya dapat melihat perkembangan yang lebih baik, jauh lebih baik, seperti anak saya lebih aktif, lebih dapat berinteraksi dengan baik, lebih disiplin, lebih bersemangat, lebih bertanggung jawab, dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta guru-guru yang membimbing anak saya selama ini. Saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada guru-guru yang telah sabar membimbing dan mengajar anak saya. Bahkan di situasi pandemi seperti ini, di mana pembelajaran dilakukan secara online, di mana banyak perubahan proses tuh. Lebih sangat. Akhir kata saya minta maaf atas perhatiannya, saya ucapkan baik. Oke, terima kasih kepada Michelle Sharon dan orang tua yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya selama berada di SMP IBC. Selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman atau pemberian penghargaan The Best dan penutupan acara ini sebelum kita breakout ke kelas masing-masing. Nah, untuk penghargaan The Best kita berikan untuk apresiasi kepada siswa-siswi SMP IBC selama belajar di SMP IBC, khususnya di kelas 9. Nah, 2 kategori yang akan kita berikan penghargaan di sini. Penghargaan yang pertama adalah The Best Class President and the Most Responsive Student, diberikan kepada Calvin Klein. Kategori kedua, The Most Punctual Students, diberikan kepada
Jocelyn Chow, dan Michelle Sharon Virginia. Kepada siswa-siswi yang diberikan penghargaan ini, kami ucapkan selamat, dan Bapak Ibu Guru berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap memberikan yang terbaik. Oke, sebelum kita breakout ke kelas masing-masing, kita akan tutup rangkaian acara kita di sini dengan doa penutup. Kami undang Pak Yo untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena belas kasih-Mu kami boleh menjalankan bahkan melaksanakan kegiatan graduasi dengan baik, lancar dari awal hingga akhir. Kiranya sungguh Tuhan, setiap kami boleh Engkau berkati dan pada akhirnya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang. Kami percayakan Tuhan, waktu-waktu kami ke depan, Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus memimpin, memberkati, memampukan setiap kami melewati hari-hari ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami percaya lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yo sudah pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita bergabung ke kelas masing-masing, Miss ingatkan kembali anak-anak dimanapun kalian berada, ingat awali setiap rencana kalian dengan takut akan Tuhan. Sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, Miss tutup perpisahan atau acara kita di sini dengan 2 buah pantun. Ya, pantun pertama, jalan-jalan ke Balikpapan, di Balikpapan beli rambutan. Terus maju untuk masa depan karena perpisahan bukanlah hambatan. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata, ada di dalam. Cukup sekian dan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Silakan anak-anak bergabung ke kelas masing-masing. Terima kasih. Jadi kesan saya pertama waktu di SMP itu juga bagus ya, kayak di sana tuh suasana dan environment-nya tuh sangat mendukung saya untuk belajar gitu. Fasilitas-fasilitasnya juga menurut saya cukup lengkap gitu, karena ada lab, terus ada komputer, ada science, terus juga ada LCD yang membantu pembelajaran juga. Terus guru-guru di sana juga sangat friendly dan ramah gitu. Walaupun kayak online gitu, kayak guru-guru juga masih mau layani kita, kayak mau cari-cari kita sampai kejar-kejar kita. Terus kayak saat kita ada materi yang nggak ngerti tetap dijelasin gitu, atau soal yang mungkin nggak mengerti tetap dijelasin dengan baik dan sabar gitu. Teman-teman di sini juga sangat baik dan ramah ya. Mereka kayak suka membantu teman gitu loh. Misalnya kayak ada teman yang nggak ngerti, mereka tuh kayak mau aja bantuin gitu, walaupun kayak harus menghabiskan waktunya untuk kita gitu. Jadi secara keseluruhan sekolah IBC ini bagus gitu, nyaman untuk pembelajaran. Pesan saya untuk guru-guru itu tetap sehat selalu, terus semangat belajar, semangat ngajarnya. Pertama datangnya oke, fine kan, kayak SD ke SMP kurang terlalu beda, nggak terlalu beda, LCD masih sama, fasilitas masih sama. Di situ awalnya aku lihat guru tuh, kupikir gurunya galak-galak semua gitu kan. Pokoknya semuanya harus cepat, semuanya harus tepat waktu, disiplin, semuanya pokoknya diatur ketat sekali. Kalau ada yang telat langsung detensi, pokoknya banyak banget deh. Awalnya aku ngerasa kayak agak tertekan sedikit sih, mana pelajaran juga lebih rumit kan dari sebelumnya. Lalu salah satu pengalaman yang paling berkesan juga, terutama pas online tuh kan banyak yang ngeluh. Lalu kami kasih masukan ke Madam Ina, ke guru-guru, justru didengerin gitu solusinya. Jadi kayak akhirnya beneran diaplikasikan solusi kami. Berarti guru-guru di sini tuh beneran kayak dengar deh sama murid-muridnya gitu. Pesan-pesannya semua didengerin. Jadi pokoknya enak banget kalau proses mengajar di sini. Lalu misalnya kayak yang dulu banyak yang ngeluh, waktunya terlalu singkat, terlalu padat, 1 jam setelah pelajaran 1 langsung ke skip pelajaran 2 tanpa jeda. Habis itu banyak yang ngeluh, lalu akhirnya dikasih kelonggaran 15 menit. Itu kan berarti
gurunya bener-bener suportif banget dengerin solusi kita. Jadi kayak beneran mau yang hasilkan fasilitas suasana yang terbaik, suasana mengajar yang terbaik. Jadi pesan saya untuk guru-guru tetap semangat, tetap open minded, sehat selalu, ngajarnya makin semangat lagi, lebih semangat lagi. Semoga kedepannya kita masih bisa ingat, masih bisa berinteraksi satu sama lain. Dan buat teman-teman yang nanti pindah, tolong jangan jadi sombong ya. Jadi misalnya kalau lagi di jalan terus ketemu, jangan lupa sapa. Guru-guru juga sehat selalu, teman-teman juga. Yuk, terima kasih. Sekian dari saya. Saya ingin menceritakan beberapa kesan terlebih dahulu saat pertama kali masuk ke SMA IBC ini. Kami diajarkan untuk bicara formal. Nah, menurut saya ini sangat berguna karena di masa depan nanti, apalagi kalau ketemu klien bisnis ya, pasti harus bicara formal. Itu yang saya senangi dari pendidikan di sekolah ini, penekanan untuk berbicara formal. Kemudian tentang pembelajaran, terkait pembelajaran, ya pastinya sudah jauh lebih sulit ya ketimbang saat SD, karena memang ini sudah SMP ya, normal-normal saja menurut saya. Tapi untuk masalah support dari guru, ya ini memang disupport, kaminya disupport dengan baik, bahwa ya ada kelas tambahan, dan kemudian biasanya ya bikin kerja kelompok itu kadang ada efektif, kadang tidak. Cuma ya ini juga saya paham merupakan salah satu usaha dari guru untuk meningkatkan pemahaman kami tentang pembelajaran. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekalian, kepada teman-teman sekalian yang sudah ingin menerima saya di sekolah ini dengan baik. Saya berterima kasih dengan guru karena telah mengajar. Ya, yang awalnya saya bicaranya tidak formal, sangat tidak formal, menjadi ya seperti sekarang bisa lebih formal lah setidaknya ya, walaupun masih ada sisanya. Ya, saya cukup senang dengan cara belajar di sekolah ini. Bisa dibilang ketat, tapi ya bisa diikuti, bukanlah sampai depresi mental, breakdown, apa-apa ya. Setidaknya bagi saya bisa ikuti untuk di sekolah ini. Ya, saya ingin menambahkan satu lagi nilai plus dari sekolah ini, saya tidak menemukan perundungan. Saya tidak menemukan perundungan, jadi ya ini saya sarankan untuk tetap dijaga. Environment, lingkungan seperti ini yang tidak ada perundungannya. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman. Ya, sekian, terima kasih. Guru-gurunya peduli terhadap saya, kan meskipun saya ada banyak kekurangan juga, gurunya tetap suportif juga. Dan banyak kerja kelompok KKTI itu membangun sosial kita lah, jiwa sosial kita. Ada beberapa kegiatan yang seru juga supaya kita enggak kayak stres melulu lah. Terima kasih untuk guru-guru yang peduli terhadap kami semua, dan guru-guru yang selalu memaklumi dan sabar terhadap kesalahan dan kekurangan kami. Tetap semangat mengajar, dan terima kasih. Oke, Brian, silakan. Jadi dari saya, guru-gurunya itu seperti yang dibilang tadi sangat care ya. Jadi kita kalau misalnya ada kesalahan juga diperbaiki, ya kan. Kemudian juga kalau misalnya kita ada melanggar sesuatu, diberi detensi untuk secara tidak langsung juga mengajar kita secara mental dan juga pikiran kita untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Untuk pengalaman sih, mungkin pengalaman baiknya tuh zaman-zaman saya pas kelas 7 pusing saya, Pak. Itu Sains ya. Oke. Terus, Pak. Lalu PKN itu catatannya panjang sekali ya. Tangan saya setiap kali pegal, Pak. Rasanya mau berdarah, Pak. Kemudian kemudian saya pas kelas 7 kayaknya pernah makan subus, Pak, di kelas. Pas pelajaran PKN, Pak. Saya tidak mengaku pada saat itu karena takut kena detensi, Pak.
itu Pak. Apa tuh jurnal Pak? Oke, udah minta maaf sama Bu Tere? Udah Pak. Oke. Saya ingin banyak-banyak terima kasih juga Pak, dan juga ingin meminta maaf kalau misalnya saya pernah berbuat yang salah kepada Bapak atau Ibu Guru, ya saya minta maaf ya Pak. Oke, sekian. Sama-sama. Terima kasih. Kesan saya waktu masuk SMP dari SD, ya pasti seram sih, karena dari SD kan santai-santai aja gitu kan, kayak belajar atau kayak main, nggak terlalu susah juga. Dan waktu masuk kelas 7 SMP gitu, ya lebih susah dan kayak lebih kayak guru-gurunya tuh lebih ngejar gitu kan. Dan ya kelas 7 sih nilainya lumayan jelek lah ya, karena masih baru gitu. Dan untuk teman-teman, ketemu teman-teman baru juga seru, dan ada ketemu guru-guru pas kayak pertama ketemu itu kan seram, ada kayak dengar rumor-rumor gitu kan. Cuman ya adaptasi sih, kayak ketemu kayak lebih ketemunya tuh lebih kayak yang caring gitu sih. Dan pesan saya sendiri untuk kayak guru-guru ya seperti yang kasih tau lah ya, tetap sehat, tetap semangat dalam dan kayak meskipun ketemu kayak anak-anak yang kayak susah diatur gitu lah kan, ya lebih tetap jangan menyerah gitu lah ya. Ya, terima kasih. Hello there everyone, teachers and friends. All together, I am Thomas Krisandenan from class 9G, your best class leader and your favorite friend. I'm sure of it. So today we are huddled here in this Zoom meeting, not to suffer from the science lesson, not to plan for the future, and not to play Among Us, but to reminisce about our past and move on to the future. It is a sad day, I know. Some may be sad because science is over. I say no one is sad because science is over. Yeah, that was a miss of my tongue. And then some may be sad because school is over. But who's kidding me? No one is sad. We're just sad because we can't play together at school like the degenerates we were. You know, we can't go around running, playing chase anymore because we are old now. Our bones will break with every step we have. We can't even have muscle anymore because we don't exercise during quarantine because we're all lazy. And that, I think, is a thing that we can share together. And another thing that I think we can share together is that school, junior high school, can be described with 2 words: excruciatingly painful. You know, the past 3 years have been a pain, and not just a little pain, it's like floor 1 of hell. And now that we're graduating, we're going to senior high school, floor 2 of hell. So I would like to say sorry for everyone I have offended with my harsh speech, except when I did main offense. And sorry for everyone I have offended during my year as a class leader, except when I did mean offense. And I would like to say again, sorry for everyone who have been a fellow student who I may have talked crap about behind their backs, or who I may have insulted in front of their faces, or who I may have said some things about somewhere. So I would like to apologize, and let's hope that you forgive me, because we're not going to see each other much after this. Well, that is for the people who are going out of IBC. If the people are still in senior high school IBC, then congrats, you're in another 3 years with me, your favorite best friend. Yeah. So after this, I would like to say thank you. Thank you to the fellow students who have supported me as a class leader. Thank you to the fellow students who have helped me during the past 3 years,
whether it is 7th grade, 8th grade, or 9th grade, whether it is teaching me science, teaching me math, or disturbing me with your annoying voice. And thank you for those who have made my life a living hell by messaging me every 3 seconds about that one math question you don't understand until today. That one was a joke. Don't take offense because of that. And so I would like to say one last thing. After this, we may go on different paths. There will still be 3 more years of school, senior high school, which will then be another perilous journey. Some of us may have new friends later, and some of us may still be in contact. But whatever it is, just know that you have been a part of our lives. You have been there when we shed tears, and you have been there when we smile happily. You have been there when I am talking about this, and you have been there when I'm insulting you in front of your faces. So we have affected each other for the rest of our lives during these 3 years of hell and suffering and pain and sadness and tears and depression. But that is all now in the past. We can now just look back at it and watch it as the sun sets, as we drink 2 shots of vodka, as we go drunk with a tear going down our faces, a smile to reflect on our past, and a gun pointed to our head saying, those were 3 good years. Whether it is about pain, sadness, whether it is about happiness, or the scores, the good scores you got, or the times you flexed your own scores, or the times you got flexed on. And so I would like to say, thank you and goodbye. We are going to go on our perilous journeys with each other. It's going to be a great new 3 years of senior high school, except it is not going to be because we're probably going to be stuck in our homes for another 3 years. But after that, we're going to probably split ways again. We're going to get our own new jobs. Maybe some will be a doctor, some will be an astronaut, some will be a pilot, or some may be hit by a truck and reincarnate into a fantasy world somewhere in another dimension. But whatever your journey is, however perilous it is, however painful it is, however suffering it is, just know that you have gone through these past 3 years of hell. Another 3 years of hell will be the next 3 years of your life. If you have gone through these 3 years of hell, then you'll go through the next one with a fart and a smile on your face. Yeah, good enough. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jeko, dan ini sebutan gaul atau sebutan singkat nama saya. Dan kalau kalian sebut Jeko, responsifnya cepat, karena udah melekat di sensori central nervous system saya dan juga pendengaran saya. Dan saya senang dengan nama Jeko karena Jeko ini cukup singkat dan gampang untuk diingat semua orang. Oke, jadi sepanjang 3 tahun dalam komunitas SMP ini, saya banyak belajar tentang cara bersosial yang bermasyarakat gitu. Kita kan di sekolah kan bukan hanya juga ngejar pencapaian nilai akademis, karena kan sekolah juga tempat kita untuk membangun karakter, untuk membangun kepercayaan diri dan membangun komunitas juga. Dan saya belajar kalau kita ini hidup penuh dengan dinamis ya, karena kan kayak setiap tahun ada banyak perubahan, setiap tahun ada banyak canda tawa yang agak kayak nggak stabil gitu, karena selalu berubah setiap saat dan setiap harinya. Dan guru-guru di sekolah kita mengajarkan kalau kita harus selalu
kolaboratif dan berkelompok untuk saling bekerja sama, dan ini salah satu strategi yang baik karena kan kita juga manusia, makhluk sosial, butuh kerjasama terus. Kemudian di angkatan kita nih bentuknya sporadis ya, karena kan kayak ada kelompok laki-laki yang suka olahraga, ada yang suka busana, ada yang suka kuliner, ada yang suka animasi, ada yang suka tontonan nyata, terus ada kaum wanita yang perempuan yang suka K-pop, ada yang suka musik barat, ada yang suka gambar-gambar visual gitu. Dan ini kan juga keberagaman kita. Nah, disinilah kita belajar terus kalau dunia ini penuh keberagaman dan kita harus menerimanya dengan baik. Kemudian setiap pelajaran kan juga punya ciri khas masing-masing ya. PJOK berkaitan dengan fisik dan ini agak sedikit aneh kalau kita tahu manusia punya bulu di sekitaran badan, itu kan kayak pengetahuan yang dasar dan juga tersedia di buku. Jadi kita belajar dari buku, kita belajar dari penjelasan guru, kita belajar dari penjelasan teman, itu banyak sumber yang datang masuk ke pengetahuan kita. Pelajaran sains, kita belajar biologi, fisika, kimia, penuh kesengsaraan juga ya, penuh sedih melihat covalent bond, ionic bond, itu cukup baru buat kita ketahui. Juga Mandarin, hance yang penuh tarian itu mah, goresan-goresannya kayak menari-nari ke samping, ke kiri, ke atas, bawah. Musik bagi saya, karena aku suka musik dari kecil, bagi saya musik itu tempat pelarian aku juga. Jadi kesimpulannya, dengan banyak pelajaran yang ada di sekolah nih, kita nih disiapkan untuk kita para pelajar nih disiapkan untuk mendapatkan ruang untuk ekspresi, juga untuk berkembang dan gali potensi. Dan ini salah satu bagian yang penting dari sekolah. Dan jangan anggap sekolah itu tempat yang neraka terus buat kita, karena sekolah juga udah nyediain ruang yang cukup untuk ekspresi kita semua. Terima kasih, sekian itu aja. Pesan dan kesan dari saya, pertama kali kita belajar secara online tuh, saya merasa mungkin akan sedikit menyenangkan dan lebih mudah, tapi setelah naik ke kelas 9 ini, saya mulai kebingungan karena saya mulai kesusahan untuk belajar sendiri dan kurang interaksi dengan teman, jadi saya merasa sedikit sendirian. Tapi di akhir-akhir ini saya sudah mulai bisa mengatasi rasa seperti itu, dan saya juga lumayan senang dengan wali kelas dan juga guru-guru yang mengajar beserta teman-teman saya yang terkadang bukan terkadang juga sih, selalu gimana ya, memberikan bisa menjelaskan dengan baik dan bisa membantu saya dalam proses pembelajaran secara online ini. Mungkin untuk kedepannya bisa sama seperti ini, dari cara maksudnya proses pembelajarannya mungkin boleh dikembangkan sedikit biar lebih seru dan juga biar gimana ya, tidak terlalu membosankan, karena biasa kalau guru-guru menjelaskan dan jarang ada yang buka kamera, itu rasanya kita kurang fokus sih, tapi nggak tahu pendapat yang lain ya. Jadi ya menurut saya begitu aja sih. Terima kasih.
kita di sini dari awal sudah mendapatkan pengalaman baru dari belajar daring di rumah, terus mendapatkan teman-teman baru, namun sayangnya kita tidak dapat bertemu dalam hadap-hadapan. Namun dari sini kita belajar mendapatkan pengalaman baru, saling tolong-menolong, seperti ketua kelas mengingatkan teman-temannya yang sering telat, sering memperlambat, sering telat mengumpulkan tugas. Namun di sini Gio ingin berterima kasih kepada kita semua karena kita sudah menjalankan selama 2 semester ini dan sebentar lagi kita akan pisah. Kebetulan Gio di sini sudah pindah sekolah. Terima kasih atas Bapak Ibu guru yang sudah mengajar Gio, membimbing Gio sampai ke jenjang selanjutnya. Gio ingin meminta maaf jika memiliki kesalahan terhadap Bapak Ibu guru seperti tidak menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan seperti Pak Andeka atau guru-guru yang lainnya. Sekian dan terima kasih, Pak. Jadi saya memberikan kesan ya, tapi lebih ke apa yang tadi mungkin Miss Novi bilang itu inisiatif ya dalam meeting. Oke, apapun boleh Joshua, silakan. Saya setuju ya, mungkin kurang memberikan pendapat gitu ya. Cuma saya sendiri sering ingin memberikan pendapat, lalu saya punya ide juga, cuma tidak mau buka mic aja gitu. Terus kadang ada sesuatu yang saya tahu gitu juga terlewatkan. Saya sayang sekali juga gitu. Mungkin saya rasa itu yang harus murid juga tingkatkan untuk lebih aktif dalam meeting dan tidak malu dalam memberikan pendapat. Terima kasih. Kesan saya sebagai pelajar di masa pandemi COVID-19 ini adalah merasa kurang seru karena setiap pagi saya bertemu dengan laptop ya, dan pembelajaran juga tidak efektif. Tetapi kesan saya terhadap guru-guru itu baik, mereka sudah melakukan tugas dengan baik, teman-teman saya juga bisa bekerja sama dalam tim, terutama kelompok Mandarin saya. Namun kesulitan saya adalah pada saat memperhatikan guru karena sering kala fokusnya terbagi ya ke tempat lain, dan cara guru di IBC mengajar sudah sangat baik, namun ada kalanya tugas yang diberikan itu susah, tetapi sudah sangat baik dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru beserta teman saya. Halo, Madam Pita. Okay. Okay, previously actually I did apologize and say thanks to you, but maybe today I'm going to speak in Bahasa so the others also can understand about what I'm going to talk about. Oke, jadi untuk kelas 9F ini sejujurnya selama ini hanya kelas 9 ya, Madam cuma pernah ngajar. Untuk kelas 7, kelas 8 kalau nggak salah itu Sir Sandi sama Sir Tio. Tapi syukurnya meskipun sebelumnya Madam nggak pernah ngajar bahasa Inggris kalian secara langsung, paling nggak pas Madam ngawas udah pernah lihat lah ya. Dan juga beberapa kali di acara kayak kelas meeting atau perlombaan OSIS dan selainnya juga Madam udah pernah ketemu kalian. Dan juga kemarin sempat kita ada event tentang English musical drama yang sayang sekali tidak bisa terjadi ya. Padahal itu sesuatu yang sangat-sangat dinantikan juga ya, paling nggak untuk mengasah kemampuan acting, bahasa Inggris, dan juga ada menari dan nyanyi juga lah. Jadi Madam mungkin cuma kenal beberapa yang pernah kayak Calvin ya, kemudian di OSIS juga kayak Daniel, kemudian ada Sonia, dan juga yang lain, ada Jarius kayaknya juga kalau Madam masih ingat. Terus juga dulu sebelumnya di kelas ini yang pernah ikut storytelling, terus juga pernah ikut speech itu kalau nggak salah juga dulu pernah Valerie ya kan, Jasmine, kalau yang Madam ingat ya. Oh iya, Clara juga waktu itu ikut English Musical Drama. Tapi sayang sekali di kelas online ini, baru kali ini Madam mengajar kalian. Dan sukanya ya mungkin kita paling nggak bisa bangun lebih lama ya selama online meeting ini. Kemudian juga rasanya
Kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti masih bisa lihat recording, nggak kayak offline kan kita nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau online ini positifnya kita bisa lihat lagi apa yang udah kita pelajari, di recording di Teams. Juga materi bisa kita lihat lagi yang udah diunggah. Tapi dukanya yaitu chemistry-nya jadi rasanya kayak kurang gitu. Kita emang selalu ada di online meeting, tapi rasanya emang karena nggak pernah bertemu secara langsung, pernah dulu, tapi dalam hal mengajar itu nggak pernah bertemu secara langsung, rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Apalagi kalau setiap kali madam panggil gitu, hello, good morning guys. Oke, itu yang jawab itu kayaknya cuma 1, 2, 3 orang. Semester 1 masih ada lah ya, 1, 2, 3 orang. Ini kayaknya semester 2 ini yang selalu jawab cuma Calvin Kliedek selama ini gitu ya. Ya syukurnya masih ada yang jawab, paling enggak Calvin sebagai ketua kelas udah menjadi representatif gitu lah ya untuk kelasnya ya. Dia masih bersyukur ada yang memberi respons. Jadi ya meskipun mungkin rasanya chemistry-nya kurang, mungkin juga beberapa kali belajarnya kurang dimengerti, sebenarnya kayak skeptic seminar atau debate dan sebagainya itu kan lebih seru kalau di dalam kelas. Tapi dalam kondisi seperti ini ya kita berusaha untuk bisa tetap engage dengan hal-hal yang berbau dengan critical thinking skills. Tapi mungkin kurang maksimal, tapi berharapnya kalian bisa mendapatkan apa yang udah dipelajari selama ini dengan baik lah. Ambil positifnya lah. Mungkin juga selama ini agak susah untuk menagih beberapa tugas untuk beberapa orang aja gitu ya, nggak semuanya. Cuma kadang kan dari 3-4 orang itu memberikan dampak kepada kelasnya itu gitu ya. Mungkin hanya 3-4 orang aja yang sedikit bermasalah, tetapi akhirnya kelasnya lah yang terkenal. Jadi Madam harapkan ke depannya kalian bisa lebih bertanggung jawab. Emang kondisi seperti ini siapa yang minta gitu? Kita nggak pernah minta berada di posisi seperti ini. Dan kita nggak pernah expect sebelumnya bisa berada di posisi seperti ini. Ini udah terjadi begitu aja. Jadi kita bukan berarti harus mengeluh setiap hari. Kadang-kadang capek itu wajar ya. Ini namanya juga manusia biasa. Tapi sebagai siswa, kita sebagai, dan Madam juga, dan guru-guru yang lain sebagai guru, marilah kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Kita bersyukur paling enggak di kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa belajar, masih bisa online, masih bisa pakai laptop. Belum tentu di tempat lain mereka bisa belajar seperti kita. Jadi paling enggak kita syukuri apa yang kita punya lah, dengan melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Jadi kedepannya mungkin kita bisa belajar dari teman-teman kita yang selama ini udah mengumpulkan tugas dengan baik, melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau misalnya masih belum maksimal, untuk kedepannya ketika kalian udah beranjak ke SMA, dimanapun kalian berada, semoga bisa lebih bertanggung jawab. Paling enggak, semoga kita nggak jadi beban lah ya buat orang lain. Kalau misalnya kita agak susah untuk meningkatkan skill atau berguna bagi orang lain, paling enggak jangan sampai jadi beban lah. Kita semoga semuanya bisa jadi berkat bagi sesama. Itu aja sih, terima kasih untuk waktunya, meskipun ya seperti tadi Madam bilang itu nggak cukup banyak untuk kita bisa membangun chemistry, bahkan nggak bisa retret untuk kelas 8 maupun kelas 9, tapi ya kita syukurilah kita masih bisa bernapas, masih bisa hidup sampai tadi. Terima kasih. Saya selalu mengatakan bahwa kepada murid-murid saya di masa depan nanti, kalau kalian sudah seumuran dengan kami guru ini, kalian harus jauh lebih hebat dari kami semua di sini. Karena kalian adalah generasi-generasi yang akan datang, dan semakin hari semakin banyak orang pintar, ya, dan manusia itu semakin memiliki banyak kelebihan dibanding generasi sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi sebuah tantangan, ya, yang besar buat kalian, karena saya rasa persaingan kalian di masa depan akan jauh lebih sulit dibanding kami sekarang. Oke, nah, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi sekarang ini, saya melihat itu justru mempercepat, memberikan akselerasi ya. Revolusi industri 4 itu sudah lebih cepat dimulai dari rencana awal. Nah, kalian sudah tahu ini di IPS ya. Nah, kalian bisa bayangkan betapa sulitnya persaingan di masa depan nanti. Nah, saya mengharapkan kalian harus tidak menganggap ini sebagai sebuah ketakutan ya, tapi ini sebuah peringatan untuk kita mempersiapkan diri dengan jauh lebih baik ya. Karena sekarang kalian sudah lihat begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah-jumlah karyawannya, menggantikan sistem manusia itu dengan mesin-mesin, ya, dengan teknologi-teknologi yang terbaru, ya,
AI, Artificial Intelligence, itu sangat berkembang sekarang. Hal yang simpel, kalian bisa lihat di HP-HP baru yang beredar sekarang, ya. Sudah banyak disematkan teknologi-teknologi yang bisa mengubah hasil foto, ya. Yang biasa-biasa bisa jadi luar biasa. Nah, kita lihat betapa pintarnya dan hebatnya manusia di masa yang akan datang. Saya sangat mengharapkan kalian juga tetap harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Gunakan kesempatan yang ada, ya. Saya pikir pandemi ini juga bisa jadi kesempatan. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa orang yang terlalu nyaman dengan kondisi pandemi ini, terlalu santai dan merasa diri, wah pandemi ini sepertinya saya dimudahkan dalam segala hal. Ya. Ada orang tertentu seperti itu. Nah, kalian jangan terkecoh dengan begini ya, karena banyak orang sangat memanfaatkan waktunya dengan tidak produktif, misalnya bermain game berlebihan, ya waktu dan jadwal tuh kacau balau ya, suka-suka mau sampai tengah malam sampai pagi pun tidak ada yang tahu karena di kamar kalian bisa menggunakan komputer dengan sebebasnya dengan alasan belajar. Nah, saya mengharapkan kalian aware dengan hal seperti ini, persiapkan diri dengan baik dengan menggunakan setiap momen dan kesempatan yang ada. Apalagi sekarang kalian udah selesai SMP, punya waktu 2 bulan, wah 2 bulan mau ngapain? Saya sangat berharap tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Kalian boleh nikmati, manusia perlu istirahat, perlu santai, perlu relax, perlu ada hobi. Bermain game itu adalah entertainment, is okay. But jangan jadikan itu sebuah penghambat kamu untuk terus belajar lebih baik. Ya, karena ingat ya, kebiasaan untuk belajar itu harus konsisten dan harus punya sebuah semangat ya untuk berkomitmen, oke, mempersiapkan diri yang terbaik untuk masa depannya. Jangan sampai nanti setelah pandemi ini selesai atau setelah kalian sudah masanya, kalian menyesal. Mengapa waktu seharusnya saya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, tidak saya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga begitu saya selesai, saya bertemu dengan dunia luar, ada banyak hal yang saya tidak siap. Saya selalu berkala bersaing dengan orang lain. Nah, itu harus kalian tekankan itu baik-baik ya. Karena persaingan kalian akan jauh lebih susah dari kami saat ini. Ya, dunia akan sangat terbuka dan manusia akan makin hebat. Nah, tetap bangun kebiasaan-kebiasaan baik, ya. Bangun konsistensi, kerja keras, dan yang terpenting adalah selalu libatkan semua itu kepada Tuhan. Karena manusia bisa berencana, tapi yang semua berkat, semua hikmat kebijaksanaan Allah berasal dari yang empunya, yaitu Bapa kita di surga. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan pesan ya kepada anak-anakku semuanya. Mungkin silakan nanti di jenjang yang berikutnya, Pak berharap anak-anakku lebih meningkatkan lagi ya, karena kalian berada di jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya harap kalian bisa boleh belajar dengan sungguh-sungguh lebih baik lagi, sehingga kalian bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru ya. Dimanapun kalian berada, seperti yang disampaikan oleh Sir David tadi, kuncinya adalah takut akan Tuhan ya. Nilai-nilai Kristiani yang sudah dipelajari, saya harap bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi itu dapat diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita secara nyata. Kemudian saya sebagai pendidik juga merasa selama mengajar ya, mungkin juga terdapat berbagai kekurangan, kelemahan ya. Dari sisi saya sebagai seorang guru, saya mohon maaf kepada anak-anak sekalian. Di dalam proses belajar mengajar kita terdapat banyak sekali kekurangan ya. Jadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jangan lihat sisi negatifnya, tetapi biarlah itu menjadi pelajaran juga untuk kita meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk kalian ya, melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kepada siswa-siswa, siswi yang saya kasihi dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya selaku wali kelas 9G ingin menyampaikan kesan dan pesan, khusus sebagai ungkapan perpisahan di saat kalian bersekolah di SMP Immanuel, ya terutama di SMP IBC yang sama-sama kita cintai ini. Ya. Pahamilah bahwa langkah kehidupan yang harus kalian tempuh ke depan masih sangat panjang. Oleh karena itu, kumpulkan bekal sebanyak mungkin dengan ilmu pengetahuan,
keterampilan dan kepribadian yang mulia. Karena selepas SMP ini, saya harap kalian melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Ingatlah bahwa rahasia atau kunci kesuksesan adalah kerja keras, bersungguh-sungguh, jangan lupa diiringi dengan doa ya, kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa disertai dengan doa, disertai dengan harapan yang akan kita berikan kepada Yesus, kalau kita tidak berdoa ya maksudnya ya, kita tidak akan meraihnya ya, atau tidak akan menikmati apa yang kita inginkan. Ya, maka dari itu saya ingatkan siapapun ya, mulai dari absen yang pertama sampai yang ke-33, siapapun itu ya, siswa-siswanya, saya harap ketika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah dengan iringan doa terlebih dahulu ya. Kemudian, orang yang mempunyai harapan adalah orang yang memiliki segalanya. Itu kalimat orang bijak ya. Jadi, tetaplah bersikap optimis dalam menghadapi segala ujian maupun cobaan. Dalam pembelajaran kita selama kurang lebih 1 tahun ya, kita kurang lebih 1 tahun belajar online, ya, banyak hambatan, banyak rintangan yang kita hadapi ya, entah itu jaringan, entah itu perangkat kita, entah itu fisik kita, yaitu ya, baik itu mungkin kelelahan dalam mengerjakan tugas. Saya yakin kalian pasti banyak mengalami masalah ya, tapi saya yakin juga kalian sudah lewat masa-masa itu, kalian akan bangga, kalian akan senang ya. Nanti kalian ketika sudah melihat hasil belajar kalian ya, meskipun kita berpisahnya tadi secara online, saya yakin kalian tetap merasa senang, bahagia ya, meskipun kita berpisahnya secara daring ya. Tapi saya yakin orang yang ahli, ketika dia mengalami penderitaan itu, dia tidak akan mengerti arti kedewasaan. Jadi tetaplah eksis menjadi diri sendiri. Contoh ya, contoh. Saya sebutkan aja siswanya ya, contoh ya. Contoh salah satu teman kalian. Ya, siswanya kurang aktif berbicara, kurang aktif berkomunikasi. Ya memang karakternya seperti itu, tapi saya yakin suatu saat dia akan berani mengungkapkan atau berani berkomunikasi, ya, berani berbicara. Depannya kita nggak tahu ya, contoh nanti si Edwin, contoh dia hasil belajar yang bagus. Siapa tahu dia menjadi pemimpin di daerah, kita nggak tahu ya. Entah itu jadi pemimpin yang dalam hal ini mungkin perusahaan atau apa, kita nggak tahu ya cita-citanya. Tapi ketika dia menyerahkan sesuatunya kepada Tuhan, dia tetap berusaha. Saya yakin apa yang dia lakukan, apa yang dia cita-citakan akan menjadi terbukti gitu ya. Asalkan ya tetap ingat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian banyak hal yang kita alami ya dan lakukan di SMP. Mungkin selama saya 1 tahun, ya 2 tahunnya dengan wali kelas yang lain. Tapi saya yakin bahwa kalian pasti merasakan hal-hal yang khusus, ya. Hal-hal yang khusus dan hal-hal yang istimewa. Ya mungkin dengan cara bercengkrama ya, bercengkrama itu maksudnya dengan cara berkumpul ya. Kalau kita belajar offline di sekolah kalian pasti kumpul ya. Ada yang temannya dengan si ini ya. Ada temannya si ini ya kalau secara offline. Tapi kalau secara daring, saya yakin meskipun kita belajar dari rumah, saya yakin pasti kalian tetap bercengkrama dengan media sosial ya, komunikasi dengan teman-temannya. Mungkin ada yang merasa sedih, ya, ada yang merasa gembira. Bahkan pada saat mengerjakan tugas, kenapa sih aku dapat teman si ini? Kenapa aku dapat siswa yang ini? Ya. Itu bukan arti untuk memojokkan seseorang, enggak. Ya, maka dari itu kalian belajar komunikasi, belajar kerjasama, belajar untuk disiplin, ya, belajar untuk saling menerima. Mungkin untuk saat ini kalian belum merasakan hal itu, tapi percaya bahwa 2-3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan, bahkan lebih, kalian pasti akan merasakan
masa-masa SMP. Ya. Ya, mungkin pada saat SMP kamu pendiam, kayak yang saya bilang tadi. Ketika kamu sudah masuk perguruan tinggi, bahkan udah proses dewasa ya, kamu pasti akan berkomunikasi, bahkan akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin aktif berbicara. Kamu mau nggak mau harus aktif berbicara ya. Maka dari itu bekerja sama. Maka dari itu mulai dari SMP diajarkan untuk bekerja sama, saling komunikasi. Ya. Itu nanti yang kamu rasakan ketika sudah melanjutkan perguruan tinggi, bahkan mencari pekerjaan. Itu pasti akan kamu rasakan. Apa yang sudah kamu lakukan di SMP, oh aku sudah pernah lakukan yang sulit ya di SMP, contoh project ya. Tapi ketika kamu dapat project di luar, ya, saya yakin kamu pasti bisa melalui itu karena kamu sudah pernah melakukannya di masa-masa sekolah. Ya. Kemudian saya nggak banyak menyampaikan pesan. Nanti guru-guru lain juga mungkin ada ya. Nanti ada di sini kan ada Pak Riko, ada Bu Tere, ada Miss Glo ya. Nanti silakan Bapak Ibu juga menyampaikan. Tapi di sini saya tidak banyak menyampaikan beberapa yang dan ya. Tapi seringat kan, ya. Ada pepatah bilang, jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Maksudnya, ketika kamu selesai bersekolah di SMP Immanuel, terutama di SMP IBC, ingatlah orang-orang yang pernah berjasa pada kalian, ya. Khususnya sekolah, ya, guru, kemudian karyawan-karyawan yang ada di sekolah, mungkin kayak Pak Abel yang bagian kelas, ya. Jasa dia itu, ya meskipun dia hanya sebagai ya dibilang untuk membuka kelas ya kalau di lingkungan kita ya, sebagai kamu lihat, oh Pak Abel yang buka kunci kelas kita. Tapi jasa dia gitu, karena untuk membukakan kelas supaya kamu belajar lebih baik. Ya. Kemudian wali kelas ya kayak saya, wali kelas 9G, wali kelas kamu, dulu Pak Tio, Miss Glo ya, kemudian Miss Ula gitu ya, kelas 8 dulu. Bahkan teman-teman sekelas kamu, ya, baik itu seangkatan, mungkin kamu bertemannya dengan adik-adik kelas kamu, waktu kamu secara offline, ya, berkumpul, pasti ada nih, ada teman-teman yang, atau siswa-siswa yang mungkin temannya mungkin adik-adik kelas, ya. Maka dari itu, jagalah silaturahmi, ya, tali persahabatan, tali kasih, ya, supaya kalian ketika ketemu, kalian ketika keluar dari sekolah ini, SMP ini, ya, tetap membawa nama baik sekolah dengan baik. Ya. Oh, dia anak SMP Immanuel. Mungkin sekolahnya di luar SMP, di luar SMA ya. Mungkin dia ada yang masuk di Santo Petrus, ada masuk di mungkin di mana ya, tempat-tempat lain ya. Oh, dia sekolah di Immanuel itu bagus ya karakternya. Jadi nama baik itu ya, meskipun dia hanya menyebutkan SMP Immanuel, nah, tapi kan dia sudah membanggakan kamu dan membanggakan sekolah juga. Itu. Jadi camkanlah yang terakhir ya, ini kata-kata untuk kalian semua. Demi cinta, kejarlah cita-cita. Dan demi cita-cita, indahkanlah cinta ya. Jadi maksudnya ketika kamu proses belajar mengajar di sekolah, ya, kurangilah perasaan-perasaan yang mungkin ya saling suka. Ya, Sir, kalau kita punya perasaan tapi hanya sebagai teman, tidak masalah. Tapi untuk pacar-pacaran, saya harap kurangilah ya, karena kamu masih jauh ya untuk mencapai itu. Tapi nanti suatu saat kamu akan melaluinya. Maka dari itu pelajar sungguh-sungguh. Kemudian kerjakan apa yang diminta oleh nanti di SMA. Jangan takut berkomunikasi. Yang sudah baik di SMP, tingkatkan lagi di SMA, komunikasinya, kerjasamanya. Dan yang kurang, maksudnya yang kurang di SMP, ya, jangan ditimbulkan lagi di SMA. Ya. Contoh, terlambat ikut deposi, terlambat mengumpulkan tugas, ketika diskusi kelompok cuma diam. Saya harap hal-hal yang negatif diperbaiki ketika SMA, ya, supaya kalian ada namanya
peningkatan, ada namanya kemajuan. Ya. Karena saya yakin ketika kamu SMA, ya, nanti misalnya kita belajar offline, saya lihat kamu, dia seperti ini. Sekarang kan jadi bangga meskipun saya cuma ngomel-ngomel doang gitu ya, marah-marah doang, nasihatin doang. Tapi nanti ketika kamu SMA, saya lihat bahkan kamu datang ke sekolah ya, ketika kamu mungkin belajarnya di luar Immanuel ya, di luar SKI, ketika kamu sekolah, oh ternyata dia sekolah di luar juga, ya meskipun sekolahnya berbeda dengan di Manuel, oh dia tetap siswa yang dulu bisa menjaga nama baik dia, menjaga nama baik sekolah. Ya. Maka dari itu, saya ingatkan lagi sekali lagi, fokus belajar, jangan bermain-main, boleh main, tapi ada batasnya. Ya. Saya yakin kalau kamu belajar terus-menerus pasti akan pusing ya. Tapi ya nanti ketika kamu mengalami suatu masalah, kamu bisa melalui itu dengan baik dengan cara tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kalau nggak tahu ya tadi tanya namanya komunikasi. Dan yang paling penting ya, apa yang bisa kalian berikan kepada orang tua, berikan ya. Maksudnya contoh nih, orang tua kamu bekerja di luar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kamu kok. Supaya anaknya bisa sukses, bisa berhasil. Nah, maka dari itu timbal baliknya seperti apa? Ya belajar sungguh-sungguh. Apa yang bisa dikerjakan di rumah dikerjakan. Contoh, ya orang tuamu pagi-pagi udah pergi, ya kamu bersihkan. Contoh cuci piring, nyapu, atau apalah yang bisa kamu kerjakan. Rapikan tempat tidurmu atau bersihkan halaman rumah kalau ada sampah-sampah. Pokoknya apa yang bisa kamu lakukan. Ketika orang tua kamu yang turun ya, oh, ternyata dia bisa. Jadi akhirnya kamu bisa dipercaya, kamu bisa diberikan tanggung jawab. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Michelle ya dari kelas lain. Terima kasih, katanya kami diajarkan untuk bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan sebagainya. Ya, maka dari itu saya juga harapkan untuk kelas 9G, ya, untuk bisa seperti yang sudah disebutkan tadi, bertanggung jawab dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Oke, halo semuanya. Halo, kedengaran jelas nggak suara Lause? Oke, Lause tahun pertama ya. Tahun pertama ya ketemu kalian ya, ngajar terus online lagi ya. Nggak bisa ketemu langsung gitu ya. Tapi Lause sangat bersyukur sih, Lause sangat senang sekali kelas 9G ya. Kesan Lause kelas 9G itu yang paling aktif ya daripada kelas lainnya sih kalau menurut Lause ya. Dan Lause terutama mau terima kasih dulu nih sama beberapa anak-anak kelas 9G yang sering ngebantu Lause, terutama Thomas ya. Kalau ini Thomas ini gitu ya. Thank you banget ya. Terus yang lain juga kalau misalnya Lause panggil gitu langsung respon. Dan yang nggak ngerti juga kayak langsung tanya. Lause sangat senang sekali seperti itu ya. Dan Lause harap terus nanti ke depannya di kalian nanti udah SMA, SMK gitu ya. Kalian juga tetap seperti itu. Tetap yang baik-baiknya harus tetap dilakukan gitu ya. Tetap dilakukan. Lause sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Nah, pesan Lause, jangan lupa sama guru-guru semua ya. Nanti kalian akan jadi orang-orang yang luar biasa di kedepannya, di tengah-tengah masyarakat. Dan yang pastinya kalian, maksudnya ini lulus dari SMP bukanlah akhir dari segalanya ya, bentuk kayak tadi Pak Roland bilang, Madam Ina juga, ya kalian tetap harus berjuang gitu. Karena selagi kita masih hidup di dunia ini, akan terus ada perjuangan yang harus kita lakukan ya sampai akhir hidup kita. Jadi seperti quotes-quotes yang sudah kalian buat ya kalau di pelajaran Mandarin kemarin ya, itu kayak wah Lause bacanya keren sekali nih. Dan Lause berharap bukan hanya kalian sekedar buat aja, tapi benar-benar itu yang kalian pegang di kehidupan kalian. Ya, terus andalkan Tuhan dan terus berjuang untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Gitu ya. Paling itu aja sih pesan Lause. Kalian sudah sangat cukup baik. Dan Lause juga berterima kasih sama beberapa siswa yang ya kalau khusus di pelajaran Mandarin ya yang Lause tahu ya, misalnya kayak aduh Lause Mandarin susah, nggak bisa ini, nggak ngerti apa segala macam, tapi tetap mau berjuang gitu. Walaupun ya di saat
ending-ending gitu ya, tapi Lawson sangat berterima kasih dan Lawson sangat bersyukur, bersukacita, karena walaupun di ending pun kalian tetap mau berjuang gitu, berjuang sampai akhir, gitu ya. Yuk kasih applause dulu dong buat semuanya dong. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, mungkin ya nanti ketika COVID sudah selesai, mungkin nanti di mall kita ketemu, atau ketika kalian di SMA IBC, atau dimanapun kalian berada di jalan atau apapun ya. Ketika kita bertemu, jangan lupa tegur ya, jangan lupa sapa ya. Oke, hanya seperti itu saja. Terima kasih Pak Roland untuk kesempatan yang diberikan kepada Lawson. Oke, baik. Tes, apakah suara jelas? Bisa dengar? Oke, bisa. Baik. Terima kasih Pak Roland sudah memberi selaku wali kelas telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesan juga pesan untuk siswa-siswa kita kelas 9, terutama 9G di sini ya. Pertama saya merasa tidak terasa ya. Kemarin saya ingat-ingat kelas 9G ini masih kelas 7 ya. Tiba-tiba sekarang sudah mau lulus. Jadi tidak terasa sekali waktu, kurang lebih 3 tahun ini bagi kebersamaan kita ya, baik kebersamaan secara offline ataupun secara online. Nah, kalau ketika di kelas biasanya kalau mau pergi ke lab biasanya ada kode-kode yang buat siswa-siswa tertawa ya. Mari kita ke, nah itu pasti udah semua pada teriak ya, nah itu. Tapi sekarang karena online ini tidak bisa diucapkan lagi kata-kata itu ya, jadi tidak ada yang bisa tertawa. Oke, jadi kesan saya untuk kalian semua, saya merasa senang dengan karakter kalian, karena karakter kalian ini, terutama untuk kelas 9 ini secara keseluruhan, dan khususnya 9G ini adalah karakter yang mudah diarahkan, mudah dibentuk ya, walaupun ada beberapa siswa yang terkadang agak susah ya, tapi kalau disimpulkan secara umum, kalian adalah siswa-siswa yang sangat mudah untuk beradaptasi, siswa-siswa yang mudah sekali untuk belajar, terutama belajar hal-hal baru, dan kalian adalah siswa-siswa bagi saya yang tidak mudah mengeluh ya. Walaupun mungkin di dalam hati kalian mengalami banyak kesulitan-kesulitan, tapi kalian tetap mau mengerjakan segala sesuatu yang sudah menjadi kewajiban ataupun tanggung jawab kalian. Oke, itu kesan saya untuk kalian semua. Pesan saya adalah kalian tetap sungguh-sungguh dalam belajar untuk prestasi kalian. Ya. Di level berikutnya di SMA tentu model pembelajaran yang akan kalian dapatkan itu akan berbeda tentunya ya ketika dibandingkan dengan di SMP, dan hal itu jangan terlalu menjadi perbandingan yang membuat kalian menjadi tidak semangat belajar ya. Karena di SMA tentu pastinya seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kemandirian kalian akan lebih dituntut ya. Kalau di SMP mungkin kalian lebih banyak digiring ya, banyak diberi pesan ini itu dan diingatkan terus. Nah, di SMA tentu akan lebih mandiri ya. Guru-guru akan melihat kalian sebagai pribadi yang sudah lebih ya dibandingkan SMP, karena sudah menengah atas, sudah ada kata atas ya gitu. Jadi kemandirian kalian itu sangat diperlukan sekali. Semakin tinggi level belajar kalian, maka kemandirian itu akan semakin diperlukan. Maka di sini sungguh-sungguhlah dalam belajar ya, dan mengejar prestasi itu. Kunci semua keberhasilan itu ada pada kalian. Guru dan sekolah itu hanya menjadi fasilitator ya, pembantu yang menunjang kalian untuk berhasil nantinya. Tapi sekali lagi kunci keberhasilan itu ada di dalam diri kalian sendiri. Yang berikutnya adalah saya juga mengingatkan untuk siswa-siswi yang mungkin ya masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ketika di SMP. Nah, kurang baik di sini bukan berarti yang aneh-aneh ya, seperti kurang bertanggung jawab dengan tugas-tugas, kurang malas lah intinya ya. Nah, ini tolong ketika nanti di level berikutnya di SMA atau SMK, tolong ini dihilangkan. Kalian harus punya prinsip buka lembaran baru ketika di SMA ya. Kalau kita kalau kita istilahnya membuka lembaran baru, berarti kita membuang atau melupakan hal-hal
negatif di masa lalu ya. Kita membuat lembaran baru di SMA, kita punya keinginan, punya motivasi untuk lebih baik lagi. Mungkin di SMP sering lupa dengan tugas, tidak mengumpulkan tugas, ditagih terus-menerus ya. Nah, di SMA ini harus sadar, ini adalah lembaran baru bagi saya. Puji Tuhan saya bisa lulus dari SMP ini, berarti Tuhan memberikan saya kesempatan untuk lulus, untuk memperbaiki diri. Nah, di SMA saya buka lembaran baru untuk bisa lebih rajin lagi dalam belajar, bertanggung jawab dalam tugas-tugas. Ya. Walaupun mungkin tugasnya sulit sekali ya, tapi kerjakan ya. Mungkin pelajarannya sulit sekali, tapi kerjakan. Guru itu bukan hal sempurna, maksudnya itu guru tidak menuntut hal yang sempurna dari kalian, tapi tanggung jawab. Itu yang paling penting. Nah, ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, ketika saya memberikan wejangan juga untuk kalian. Nah, berikutnya adalah berharap juga kalian tetap rendah hati ya. Jangan sombong, kalau sudah menjadi lebih baik tetap rendah hati. Jangan menjadi pribadi yang sombong, tapi jadilah pribadi yang rendah hati. Karena pribadi yang rendah hati itu adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Ya. Tantangan dan cobaan tetap banyak ke depan, tapi tetap rendah hati. Dan iringi setiap usaha kalian dengan doa. Seperti yang disampaikan Pak Roland, Madam Ina, guru-guru yang lain. Jangan lupa untuk terus berdoa. Selain berusaha juga berdoa. Tapi jangan hanya berdoa, tapi tidak berusaha ya. Tapi dua-duanya harus seimbang. Berdoa dan berusaha. Itu juga diajarkan di dalam kitab suci. Nah, kalau ketemu di luar juga jangan sungkan-sungkan negur ya. Ketemu guru, siapapun gurunya, ya tegur saja ya, Pak, Bu, Miss, Sir, nah, silakan ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Guru mungkin bisa aja lupa ya. Nah, kalau saya biasanya kadang-kadang lupa juga ya dengan siswa-siswa, terutama nama ya. Karena banyak sekali, ribuan siswa saya ini dari dulu sampai sekarang ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyapa guru kalian. Apalagi kalau guru kan makin lama makin tua ya. Jadi ingatan juga bisa saja makin makin menurun ya. Tapi kalian yang ingat dengan guru kalian, nah silahkan kalian tegur guru-guru kalian. Saya juga punya pengalaman banyak sekali ya. Ketemu guru-guru saya yang sudah tua, mereka udah pensiun, tidak lagi bekerja. Mereka lupa dengan saya ya, tapi saya ingat dengan mereka. Kalau saya ketemu mereka, pasti saya tegur, Pak, Bu, gimana sehat? Nah, siapa ya? Nah, dia tanya begitu, ini nama saya si ini. Oh iya, saya ingat dulu. Nah, begitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan menyapa gurunya, bertegur sapa gurunya ya, karena itu adalah salah satu bentuk sukacita ya. Adalah salah satu bentuk sukacita. Kita juga sebagai ekspresi juga berterima kasih kepada guru. Ya. Walaupun sebenarnya guru juga tidak mengharuskan, kalau memang maksudnya itu bukan membutuhkan sih ya, tapi ya itu adalah karakter yang baik ya dari seorang yang pernah menjadi siswa. Seperti saya juga, itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyapa guru-guru saya. Nah, karena itu adalah salah satu bentuk dari ekspresi karakter kita yang baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Terus berikutnya yang terakhir, saya minta maaf, terutama saya pribadi dan juga mungkin mewakili guru-guru yang lain selama proses pembelajaran dari kelas 7, kelas 9, ada kata-kata yang tidak berkenan, kekurangan-kekurangan dalam hal-hal lain. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena guru juga manusia ya, banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kami tetap selalu berusaha, saya pribadi juga tetap selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Di akhir kata ini saya ingin memberikan pantun kepada kalian. Ya, saya juga punya pantun untuk kalian. Semoga pantun ini bisa menghibur dan juga bisa menjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Bangun pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Pantun yang berikutnya. Pisau di dapur haruslah diasah, supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah, agar dapat ilmu yang bermanfaat. Pantun yang terakhir. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat.
Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Roland atas kesempatannya. Apakah suara saya bisa didengar? Oke, sip. Jadi sebenarnya juga udah di kelas kemarin kesan-pesan dengan anak-anak 9G tercinta ini. Cuma nggak apa-apa, kali ini mungkin Miss akan ngomong, cuma nggak panjang lah ya, cuma ada beberapa hal yang semoga bisa kalian ingat sampai nanti-nanti gitu. Jadi yang pertama untuk kesan, sama kayak kata Pak Riko, waktu tidak terasa tiba-tiba berlalu. Kalian udah dari kelas 8, kita ketemu langsung di kelas, Miss jadi wali kelas beberapa orang, dan tiba-tiba sekarang udah hari terakhir, kalian sudah dilepas. Ada pepatah yang bilang kalau kita melakukan hal-hal yang kita senangi atau melakukan hal-hal yang menyenangkan, waktu berlalu sangat cepat, benar ya? Jadi Miss menyimpulkan bahwa kebersamaan Miss dengan kalian itu adalah waktu-waktu yang menyenangkan. Sampai-sampai tidak terasa kalian tiba-tiba udah kelas 9. Meskipun kalau kita mau lihat secara detail, pasti kan ada saat-saat yang tidak enaknya, saat-saat yang nyebelinnya, saat-saat yang malesin, yang sedih, dan sebagainya. Tapi secara umum, secara general, Miss memilih untuk melihat bahwa kebersamaan dengan kalian itu menyenangkan, sehingga waktu berlalu terasa sangat cepat, dan Miss juga sedih sebenarnya kalau harus berpisah, tapi Miss percaya perpisahan ada itu untuk kebaikan sebenarnya. Kita berpisah sekarang, tapi kan selanjutnya kalian akan berjalan lebih jauh, akan terbang lebih tinggi, ya kan? Nanti tinggal kita ketemu saat kalian udah sukses, udah jadi orang gitu. Jadi tidak perlu sedih, tidak perlu disesali. Miss harus melepas kalian dengan bahagia, karena Miss yakin semua yang ada di sini sekarang ke depannya akan jadi orang-orang yang luar biasa. Untuk pesan, kata Thomas kan hari ini menyenangkan karena nggak ada pelajaran sains kan, siapa bilang? Mari kita belajar sains ya. Jadi sedikit pelajaran sains sebagai pesan adalah ketika kaktus ingin bertahan di situasi yang ekstrim, kering, maka Tuhan menciptakan daun-daunnya runcing, daun-daunnya tidak lebar, dan mereka tidak perlu banyak air supaya hidup, benar ya? Ketika pohon jati ingin bertahan di musim kemarau, maka Tuhan menciptakan sebuah adaptasi tingkah laku yang mana pohon jati bisa menggugurkan daun-daunnya sehingga penguapan jadi sedikit dan akhirnya mereka tidak kekurangan air. Ketika Tuhan menciptakan bunglon supaya dia bisa bertahan hidup, Tuhan memberikan mereka adaptasi sehingga bisa merubah warnanya sesuai dengan tempat yang dia inginkan untuk bersembunyi. Ketika Tuhan menciptakan cicak yang cuma kecil doang di rumah-rumah kita itu, maka Tuhan bekali dia dengan kemampuan untuk memutuskan ekornya. Jadi kalau ada musuh yang menangkap, dia bisa melepaskan diri dan bisa survive. Nah, apalagi kita manusia, ya kan? Di pelajaran agama dibilang kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di pelajaran PKN dibilang kita beda dari makhluk-makhluk lain karena kita punya akal budi, pikiran, dan perasaan. Masa kita kalah sama makhluk-makhluk tingkat rendah kayak cicak, kayak bunglon, kayak pohon jati, kayak kaktus? Ya dong? Nah, jadi pesan Miss adalah satu, jadilah orang yang adaptif. Setahun ini kalian masuk ke dunia yang baru, yang benar-benar tidak pernah kalian alami sebelumnya, dan kalian berhasil selesaikan dengan hebat. Kalian akhirnya bisa lulus. Jangan pernah percaya yang bilang enak banget nih angkatan corona. Nggak ada yang enak di angkatan corona ya. Kalian tuh lulus karena usaha, bukan karena angkatan corona. Jadi jadilah orang yang mudah beradaptasi. Kita nggak tahu ke depannya nih corona akan kayak mana, situasi akan seperti apa, sekolah akan jadi bagaimana. Tapi pesan Miss, ingat-ingat aja sama kaktus, ingat-ingat aja sama cicak gitulah. Kalau rasanya kenapa ini sesuatu yang baru kok sulit ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Bagaimana mengatasinya ya? Percayalah kalian tuh punya potensi untuk berpikir kritis, untuk mencari solusi, dan kalian pasti bisa mengatasinya. Oke, jadilah orang-orang yang adaptif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di saat sulit seperti ini, marilah kita belajar untuk mudah bahagia dengan hal-hal yang kecil.
Misalnya hari ini nggak ada pelajaran sains, senang kan? Senang. Dirayakan. Misalnya hari ini kalian lulus, selama ini udah 3 tahun berjalan di neraka, kata Thomas. Senang dong hari ini, rayakan. Jadi dengan mudah berbahagia, mudah bersukacita, maka hormon kalian akan dikeluarkan oleh tubuh kalian, oke, benar ya, oleh kelenjar-kelenjar endokrin, dan hormon itu pasti membuat hari-hari kalian tuh cerah gitu. Kita nggak bisa pungkiri kekuatan hormon gitu. Jadi ketika kamu merasa senang, kamu merasa bahagia, segala sesuatu yang sulit tuh terasa lebih mudah aja, meskipun sebenarnya enggak gitu. Tapi kalian kan dibekali otak, dibekali perasaan kan. Maka seimbangkanlah. Ketika pikiran kalian udah terlalu rumit, rasanya berat, depresi, gunakan hati kalian, ciptakan perasaan-perasaan yang menyenangkan untuk mengimbanginya. Atau kalau kalian terlalu sedih, gitu, hati kalian nih kayak gelap banget, down banget, depresi banget. Itu saatnya otak kalian untuk bekerja, berpikir secara logis bahwa mungkin itu hanya perasaanmu aja. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Oke, mengelola emosi juga penting, sama pentingnya dengan mengelola waktu, mengelola keuangan, dan mengelola yang lain-lain. Jadi jangan mudah menjadi depresif. Tadi Madam Ina udah kasih pesan yang bagus tentang itu. Kalau kalian merasa sendiri, merasa tidak ada yang care, siapa bilang? Selalu ada Tuhan yang peduli dan care sama kalian. Jadi bergantunglah, jangan pada manusia, jangan pada dirimu sendiri, tapi pada Tuhan. Oke, Madam udah sampaikan dengan sangat luar biasa, Miss nggak akan tambahkan lagi. Oke, gitu. Terus yang terakhir, Miss mau minta maaf juga mewakili diri sendiri dan guru-guru yang lain. Kami sadar sebagai guru tidak sempurna dalam membimbing kalian, dalam menjawab pertanyaan kalian. Kadang-kala kalian jauh lebih hebat dari kami. Kalian jauh lebih jago, mungkin bahasa Inggris kalian lebih bagus, pengetahuan kalian lebih banyak, dan sebagainya gitu. Jadi kami minta maaf ketika kami ada saatnya tidak maksimal. Tapi percayalah, ketika itu terjadi, kami juga menyadarinya, dan kami punya keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Satu-satunya kelebihan kami dari kalian adalah kami hidup lebih lama. Kalau umur kalian 15, mungkin umur kami udah 2 kali lipatnya gitu. Dan kata orang kan pengalaman adalah guru terbaik, benar ya? Nah, sekolah ini, kalau menurut Miss yang telah hidup hampir 30 tahun, sekolah itu sebenarnya adalah sedikit dari kehidupan, kayak mungkin 10%-nya atau 20%-nya. Dalam kehidupan nanti ke depan, tidak ada yang selalu menyenangkan, tapi tidak ada juga yang selalu menjadikan. Tidak ada yang selalu enak, nggak ada juga yang selalu tidak enak. Karena hidup itu adalah kombinasi dari semuanya. Nah, begitupun sekolah. Mungkin sains adalah part yang diciptakan Tuhan untuk jadi bagian nggak enaknya dalam sekolah, benar ya? Tapi kalau kalian sudah pernah merasakan sakit, nggak enak, sedih, Miss yakin kalian akan lebih menghargai yang namanya bahagia, sukacita, senang, dan yang lain. Jadi, hidup itu perlu keseimbangan. Jangan selalu mengharapkan mau yang enak terus, jangan juga berpikir bahwa selamanya akan selalu gloomy atau menyedihkan gitu. Keseimbangan itu baik. Jadi ketika sedang berada di bawah, bersemangatlah. Ingat suatu saat kalian juga akan berada di atas. Dan saat berada di atas, jangan sombong, ingatlah ada saatnya kalian juga akan turun di bawah. Begitu, terima kasih untuk 9G, untuk kebersamaan kita beberapa tahun belakangan. Miss bangga sama kalian, Miss juga mengasihi kalian, Miss selalu bawa kalian di dalam doa-doa Miss, mungkin kalian juga nggak sadar tentang itu, tapi Miss doakan ke depannya, dimanapun kalian berada, hidup kalian berdampak untuk orang-orang banyak, kalian menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Sekian, terima kasih Pak Roland. Terima kasih Serandeka yang sudah memberikan waktu ya untuk saya ya untuk memberikan pesan dan kesan untuk anak-anak kelas 9 terutama 9H. Sebenarnya di pertemuan minggu lalu ya Miss sempat tutup ya. Tapi belum sempat memberikan pesan dan kesan untuk kalian. Nah, untungnya Miss diberikan kesempatan lagi di hari ini. Ya, jadi kesan Miss ya, kesan Miss dari kelas 7, dari kelas 9 ya, sampai kelas 9 Miss memang
tidak terlalu mengenal kalian semua ya, karena dari kelas 7, kelas 8 Miss tidak mengajar kalian. Kemudian di kelas 9 kita ketemu ya, awalnya Miss sangat senang ya, senang sekali, tapi ternyata pembelajaran kita online. Ya, jadi Miss pikir tidak ketemu di kelas 7, kelas 8 tidak masalah, tapi nanti di kelas 9 ketemu. Ternyata pola pembelajarannya berubah. Nah, tapi itu tidak mengurangi semangat Miss ya untuk bisa mengajar kalian. Ya. Untuk kelas 9H, memang dari semua kelas 9 yang tahun ini ada, ya itu Miss sangat senang sekali bisa mengajar, bisa menjadi bagian dari kalian, ya, bisa berperan dalam proses pembelajaran kalian selama di SMP IBC. Terlebih lagi seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Sir Andeka, ya, bahwa kelas ini benar-benar kelas yang luar biasa sekali tanggung jawabnya. Ya, Miss sangat senang ya, karena pembelajaran online ini bukan sesuatu yang mudah, ya, tapi kalian bisa bertanggung jawab atas tugas kalian sebagai pelajar. Jadi pola kita yang berubah dari yang awalnya offline ke online itu tidak mengubah semangat kalian. Ya, kenapa Miss bicara seperti ini? Miss lihat dari proses pembelajaran IPS yang selama ini berlangsung. Baik itu dari tugas, baik itu dari kegiatan pembelajaran kita yang diskusi, ya. Kalian terus bertanggung jawab, ya, walaupun di tengah-tengah ada pasang surutnya. Ya, tapi itu sesuatu yang wajar menurut Miss. Yang utama itu adalah kalian bisa kembali atau kalian bisa mengembalikan semangat kalian lagi. Nah, itu yang Miss rasakan. Ya, kalian sangat bertanggung jawab dan disiplin. Jadi kalau misalnya di kelas lain Miss harus tagih sana sini karena yang namanya online ini memang kesulitan guru-guru itu adalah menagih tugas, ya, menagih tugas. Iya, kalau sekali dihubungi itu langsung direspon. Bahkan ada yang dibaca aja. Wah, ini gurunya dikacangin nih, ya, dibaca aja tanpa direspon. Tapi di 9H Miss tidak temukan hal seperti itu. Ya, terima kasih. Harapan Miss adalah dimanapun kalian berada nanti, karena tetap ya proses pembelajarannya itu tidak akan jauh berbeda dari SMP IBC. Miss berharap tetap lanjutkan bertanggung jawab atas tugasmu sebagai pelajar. Ya. Nah, yang kedua, hal yang Miss temukan selama Miss mengajar kalian adalah kritisnya kalian. Ya, di dalam proses pembelajaran IPS ya, Miss menemukan banyak dari kalian itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa dalam hal kritis. Ya, kritisnya kenapa? Bukan cuma tentang materi, ya, tetapi untuk hal-hal yang lain. Kan kebanyakan itu ya udah terima saja, atau misalnya oh ya ini memang kebenarannya, tapi kalian tidak. Ya, kalian selalu memberikan sesuatu yang baru ketika Miss mengajar. Ya, yang Miss tidak temukan di tahun-tahun sebelumnya, Miss temukan di angkatan kalian. Nah, itu hal yang Miss temukan. Ya, namun ada beberapa ya hal yang menurut Miss ya dari 9H itu, walaupun tidak semuanya melakukannya. Yang pertama itu kurang berinisiatif. Kenapa Miss katakan seperti ini? Tadi kalian punya namanya kritis ya. Hampir sebagian besar kalian itu kritis. Ya. Tapi ada beberapa dari kalian yang tidak berani menunjukkannya. Ya, kalian punya kemampuan misalnya. Ya, bisa baca dari tulisan kalian. Ya, tapi kalian belum punya keberanian untuk menunjukkannya. Dalam pembelajaran, kalau tidak Miss tunjuk, ya, kecuali Daniel, ya, kadang Josh, Michelle Sharon, Mega, Summer, Nevin. Nah, orang-orang itu saja, ya, yang biasa memberikan pendapatnya. Nah, yang lain, ya ada seperti Evan kadang, ya, yang makanya yang Miss ingat itu beberapa anak yang sering memberikan pendapat, ya. Kemudian ada Blenda, ya, ada Dea, kadang Cynthia, ya, ada Richie, kadang ada Wilson juga, ya. Nah, Miss senang kalau kalian memberikan sesuatu, memberikan ide kalian, ya, memberikan ide kalian, ya. Ketika kita mengalami situasi misalnya seperti kemarin, ya, di awal-awal semester, ya, kalian dapatkan tugas. Ya, kita harus kolaborasi, kerja kelompok, dan itu kalau nggak salah Miss IPS ya mulai mencoba ya dengan kesulitan tertentu. Nah, pada saat itu Miss juga banyak mendapatkan masukan dari kalian, tapi akhirnya ya kita bisa selesaikan bersama. Nah, harapan Miss ke depannya ya terus bertanggung jawab, ya,
Dan kalau kalian punya talenta, jangan malu untuk menunjukkannya. Ayo latih kepercayaan diri kalian, ya, karena itu sangat berguna untuk kalian ke depannya. Ya. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih ya, dan sudah memberikan Miss kesempatan dari Sir Andeka ya, kemudian kalian juga mendengarkan, terima kasih. Dan Miss mohon maaf jika selama Miss mengajar kalian, Miss melakukan kesalahan, baik itu dari perkataan Miss, karena selama ini online lebih banyak ke perkataannya. Miss tidak bermaksud seperti itu. Tujuan Miss supaya kalian dapatkan pengalaman ya, walaupun saat ini pandemi, tapi Miss tidak mau ada sesuatu yang berkurang. Miss mau kalian jadikan masa pandemi ini sebagai peluang kalian ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Andeka. Tadi Pak Andeka, Miss Novi juga cukup menegaskan ya bagaimana masalah tanggung jawab ya. Di kelas ini cukup baik sekali ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andeka, kemudian Miss Novi tadi sudah tepat ya penilaiannya ya, bagaimana setiap siswa di kelas ini juga pengumpulannya cukup cepat sekali ya, maksudnya bertanggung jawab ya. Di dalam pelajaran musik itu padahal harus edit video dan lain sebagainya, tapi dari sekian banyak siswa, kebanyakan kelas ini sangat memenuhi syarat ya sebagai anak yang bertanggung jawab ya. Tentunya yang lain juga bertanggung jawab, tapi kadarnya berbeda gitu, itu yang jadi masalah. Nah, Bapak sangat senang sekali dengan kelas ini ya, mengenai sikap-sikap yang seperti ini. Kemudian di mana di masa pandemi ini kita berkomunikasi itu dituntut untuk lancar ya, ketika Bapak memberikan satu arahan atau mungkin kalian juga sebagai siswa punya banyak sesuatu yang mau ditanyakan dan kalian sangat komunikatif sebenarnya ya. Dan saya kira kelas ini cukup menjaga komunikasi yang baik di dalam proses belajar. Nah itu merupakan suatu hal yang perlu diteruskan ya, diteruskan dan ditularkan ke orang lain ya. Dimana kalau kita lihat di berita tidak ada kabar yang mengenakkan bagi kita. Semuanya menuntut kita untuk kerja keras. Ya, keadaannya semua kalau kalian lihat ya di India, di tempat-tempat yang lain juga begitu parah sekali. Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang disiplin. Nah, kalian harus terus meningkatkan kedisiplinannya sehingga kalian bisa menjadi contoh di sekeliling kalian ya. Masalah protokol kesehatan ya, masalah kemudian yang lain-lain juga yang perlu dilakukan. Saya kira itu sangat baik ya. Di dunia yang menuntut kita lebih cerdik ya, lebih bijaksana ya, banyak hal yang kita harus persiapkan. Tentunya berbeda dengan di masa waktu kami masih SMP, Pak Andeka masih SMP, Miss Novi masih SMP, itu sangat berbeda tantangannya. Jadi sekarang kalian harus lebih fokus lagi untuk menentukan arah hidup kalian mau kemana ya. Mulai dari sekarang ya harus diingat-ingat ya. Jadi kalau kalian nanti SMA dimantapkan lagi, kemudian dimantapkan lagi di kuliah, dan kalian bisa menemukan misalnya suatu pekerjaan ya, pekerjaan yang kalian senang dan menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Nah, maksudnya seperti itu. Seperti yang Bapak pernah sampaikan waktu kelas penutupan ya. Nah, pesan Bapak itu ya, jadi teruslah berjuang untuk mencapai impian yang diinginkan di tengah kondisi yang sangat sulit, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Kamu harus bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah yang selama 3 tahun Bapak mengajar, tapi percayalah bahwa Bapak tetap mengasihi kalian. Oke, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih buat Pak Andeka untuk kesempatannya. Jadi 10.15 ya, sebentar lagi sudah mau masuk kelas yang lain. Jadi kesan pesan dari Sir untuk kelas 9H, terutama untuk 9H ya. Ini bisa dibilang kelas yang paling adem-adem ayem gitu. Jadi tidak, kadang-kadang kalau kita kasih tugas itu juga paling cepat selesai semuanya. Terus intinya 9H itu asik deh gitu ya, asik ngajarnya. Jadi walaupun online tetap
asik aja gitu kalau ngajar. Semua kelas 9 sih ya, karena saya ngajar semua kelas 9 FGH. 9H tetap menurut saya yang paling, kalau saya bilang saya bisa kasih apa ya, impresi dari Sir, 9H itu kelas yang dewasa begitu. Jadi tahu tanggung jawabnya masing-masing, sendiri. Jadi enak aja gitu ngajarnya, flow-nya. Kemudian pesan dari Sir adalah kalian nggak terasa ya, lulus aja udah, kemudian SMA lagi. Di SMA, walaupun di SMA atau di SMK nanti, pesan Sir adalah kemungkinan bakal seperti ini lagi gitu, online. Jadi justru di masa-masa seperti inilah kalian belajar mandiri, kalian belajar tanggung jawab, kalian belajar oh ini loh yang penting buat aku, oh ini loh yang benar-benar aku belajar ya ini buat aku sendiri begitu. Jadi di saat sekarang lah integritas kalian dilihat gitu. Di saat sekarang lah kalian belajar benar-benar tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Self care-nya itu di sini kelihatan banget gitu. Kalau kalian nggak peduli pelajaran apapun, misalkan kalian tetap berharapnya sama teman-teman, minta jawabannya sama teman-teman. Kemungkinan nanti SMA masih berlanjut seperti ini gitu kan. Terus kalian masih terus berkarakternya seperti itu ya, ngandalin teman gitu kan. Ya kalian akhirnya lewatin tahun demi tahun nggak ada apa-apanya gitu. Belajar online dituntut kalian sendiri yang peduli begitu ya. Jadi kalau merasa penting, seharusnya memang setiap murid merasa ini penting untuk mereka. Jadi pesan Sir adalah dimanapun nanti kalian di SMA atau di SMK, karena kemungkinan akan online terus ya, untuk 1 tahun ke depan mungkin ya, kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi pesan Sir adalah, ayo bener-bener kalian makin dewasa, harusnya udah makin dewasa ya, jadi tanggung jawablah dengan diri kalian masing-masing gitu. Jadi jangan sampai mau dikejar-kejar gitu ya, harus sampai buka kamera baru mau jujur itu ya. Kembali ke kalian gitu, kembali ke kalian. Karena kita di SMK IBC kan dari udah 3 tahun, retret sama karakternya kan dipentingin juga. Tapi karakter sama akademik harusnya berjalan berbarengan begitu ya. Jangan nilainya bagus tapi karakternya enggak, atau karakternya bagus tapi nilainya enggak. Tapi harus berjalan seimbang. Itu dari Sir. Terima kasih 9H, terima kasih semua. Selamat sudah lulus. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi itu dari saya.